Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Mojolango 1 Kota Malang yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita dapat berkumpul di sini pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dalam rangka diseminasi modul 1. Bapak Ibu sudah mengenal saya ya. Saya Rini Nida Sofianti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Malang. Nah, untuk hari ini kegiatan diseminasi itu apa sih Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu di sini itu sudah guru yang sangat profesional ya. Rekan-rekan kerja di sini itu semua sangat hebat, memiliki banyak kelebihan ya. Nah di sini tuh saya hanya menguatkan pemahaman kita supaya kita bisa menjadi guru yang lebih profesional lagi dengan mengupgrade ilmu yang kita punya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah saya minta waktunya 1 jam ya, dari pukul 1:30 ini hingga nanti pukul 2:30. Saya harap kita bisa sharing dan berbagi ya Bapak Ibu. Bukan hanya saya menggurui terus-menerus, tidak, tapi nanti kita ada interaksi. Setuju nggih? Oke. Nah Bapak Ibu, pada pembelajaran saya selama mengikuti guru penggerak ini, saya belajar 4 modul ya. Di modul 1 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah filosofi guru penggerak dari Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu siapa Bu Haji? Oh, pahlawan pendidikan. Mungkin ada jawaban yang lain? Siapakah Ki Hajar Dewantoro? Monggo Bu Ade. Bapak Pendidikan Nasional. Iya, dengan semboyannya apa Bu Ade? Engarso Sentulodo Emajuman Garso Tuturi Handayani. Bagus, Bu Ade. Terima kasih ya, pemahamannya sangat baik mengenai semboyan pendidikan Indonesia. Bapak Ibu mungkin ingin melihat ada sebuah video bagaimana pendidikan kita di zaman kolonial dahulu. Mari kita simak sejenak. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon murid dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas.
Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Itu tadi Bapak Ibu mengenai pendidikan di zaman kolonial. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu, boleh? Kira-kira apa sih perbedaan tujuan pendidikan dari zaman kolonial dengan sekarang? Siapa yang mau memberikan pendapat? Pak Latif mungkin? Oh, ada lagi, monggo. Mungkin kalau zaman kolonial nggak bisa semua orang, semua anak menikmati pendidikan. Kalau sekarang mungkin anak sudah ada program belajar 12 tahun wajib. Itu jadi perbedaannya itu. Dulu juga masih terbelenggu, masih banyak keterbatasan. Kalau sekarang sudah banyak fasilitas, banyak sarana prasarana yang memadai. Seperti itu. Bagus sekali, terima kasih Bu Adel. Ya Bapak Ibu, zaman dulu itu pendidikan hanya untuk mencetak tenaga kerja, ya kan? Supaya bisa melancarkan bisnis dari para penjajah, para kepati seperti itu ya. Jadi supaya memiliki juru hitung ya. Tuh, jadi lebih ke agar memiliki tenaga kerja yang murah. Nah sekarang pendidikan itu bertujuan untuk mencetak generasi unggul ya. Karena pendidikan adalah dasar dari suatu bangsa. Nah, Bapak Ibu di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli siapa? Masih ingat nama aslinya Ki Hajar Dewantara? Iya, betul, Bu Suci Suwardi Suryaningrat. Hadiahnya mana? Hadiahnya mana? Sarang ya. Dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu menuntun Bapak Ibu. Maka kita itu sebagai guru itu tugasnya hanya menuntun anak supaya anak itu bisa mencapai kodratnya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi intinya itu dua saja tugasnya guru, supaya anak selamat, supaya anak bahagia, itu saja. Nah, maka kita di sekolah, bagaimana supaya anak bisa selamat? Maka kita menanamkan pendidikan dasar, ya kan? Life skill juga. Dan yang paling penting adalah anak itu harus bahagia, tidak boleh merasa tertekan di sekolah. Nah, ingat suatu tulodo, ing madium mengkarso tuturi handayani, tadi yang disebutkan oleh Bu Adel. Bapak Ibu pasti sudah tahu artinya ya. Guru di depan itu memberikan apa? Teladan, contoh. Kalau guru di tengah memberikan semangat, motivasi. Di belakang guru memberikan dorongan. Bagus ya. Nah, anak-anak, maaf Bapak Ibu, saya biasa mengajar anak-anak ya. Bapak Ibu ngapunten ya. Jadi apa sih bedanya mendidik dan mengajar? Ayo siapa bisa menjelaskan apa bedanya mendidik dan mengajar? Apakah sama mendidik dan mengajar itu? Mungkin Bidu mau memberikan pendapat? Iya, guru kelas. Bu Suci monggo. Terima kasih. Mungkin ini dalam artian saya ya. Kalau mendidik mungkin istilahnya mengajarkan tidak hanya untuk menuntut ilmu. Kalau mendidik supaya bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau mengajar mungkin hanya dalam bentuk kita menyampaikan materi saja. Itu menurut saya seperti itu. Ya, betul Bu Suci. Jadi mengajar itu ya sekedar transfer ilmu ya, memberikan materi. Tapi kalau mendidik kita juga mendidik tingkah laku anak, ya, karakter anak seperti itu. Nah, sebaiknya kita menjadi pengajar saja atau kita menjadi pendidik, Bapak Ibu? Ya, kita sebaiknya menjadi pendidik. Jadi
Tes. Tes. Oke, sudah cukup. Tes. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dasar pendidikan kita adalah kita harus ingat bahwa kodrat anak itu adalah bermain, ya. Nah, tapi tidak sekedar bermain, tapi juga bisa mengasah pikiran, perasaan, dan kemauan tenaga anak, cipta, rasa, karsa, ya, karya dan pekerti, seperti itu. Nah, maka kita sebagai guru di sekolah dasar juga menjadikan permainan anak itu menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, contoh di permainan congklak, Bapak Ibu bisa ya bermain congklak ya? Namanya congklak apa ya? Dakon ya. Ada yang masih bisa main dakon? Oh, masih bisa dong ya. Ini kan mengajarkan matematika dan strategi, ya kan? Bagaimana supaya bisa meraih batu yang terbanyak. Lalu ada juga permainan gobak sodor. Nah, di lapangan oleh Bu Iza sudah digambar ya pola-pola permainan. Nah, kalau gobak sodor ini memberikan nilai-nilai strategi sebetulnya. Kan ini soalnya kerja tim. Nah, pendidikan itu Bapak Ibu dari bukunya Ki Hajar Dewantoro didapatkan intisari bahwa kita harus berhamba pada anak. Sebetulnya kalimat berhamba itu kan puitis ya, bukan kita menjadi hambanya anak, bukan. Kita tetap hamba dari Tuhan ya, Gusti Allah SWT. Maksud berhamba pada anak di sini kalau kita jadikan bahasa sekarang itu berpusat pada anak ya, atau student center ya. Maka pembelajaran itu harus bisa mengaktifkan siswa, bukan hanya gurunya saja yang aktif. Ini ada buku dari Ki Hajar Dewantoro ya, Suwardi Suryaningrat dalam pengasingan. Ada kalimat kowe bakal dak mulyaake selawase. Nah, kenapa Ki Hajar Dewantoro membuat kalimat sampai berhamba pada anak, kemudian harus memuliakan anak selamanya? Itu karena ada kejadian ya, anaknya pernah menggigil di luar rumah karena Ki Hajar Dewantoro sibuk dalam menulis buku sampai tidak sadar bahwa anaknya itu ditaruh di depan rumah dan kedinginan. Nah, mungkin rasa penyesalan beliau seperti itu dan kemudian menuliskan buku di mana isinya adalah kita sebagai pendidik itu harus berhamba pada anak, berpihak pada anak. Ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya bukan tabula rasa. Ini teori psikologi ya Bapak Ibu ya. Masih ingat gak dulu ada teori pendidikan, ada yang mengatakan bahwa anak itu terbentuk karena orang di sekitarnya, karena pendidikan. Anak itu seperti kertas kosong gitu kan. Nah ada juga teori yang mengatakan bahwa anak itu kertas apa sudah memiliki bakatnya sendiri. Nah sebetulnya anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak itu semua berbeda, bahkan kembar saja bisa berbeda ya Bapak Ibu ya. Karakternya bisa beda, kesukaannya bisa beda. Karena anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak supaya bisa menebalkan garis-garis samar itu sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menebalkan supaya anak itu bisa bahagia dan selamat? Nah, kira-kira Bapak Ibu punya pendapat? Mungkin Bu Leni guru kelas 1. Ya ini bagaimana cara menebalkan tingkah laku anak yang masih sama-sama. Bu Leni kan pengalaman guru kelas 1 ya, anaknya masih butuh pendidikan karakter. Bagaimana cara Bu Leni menebalkan karakter itu? Kalau menurut saya sebaiknya kita menanamkan karakter dulu terhadap siswa ya. Misalnya siswa tersebut sudah memiliki karakter yang bagus, kita harus terus memberi penguatan agar tidak sampai terpengaruh ya, biar karakternya tidak berubah karena terpengaruh lingkungan. Karena biasanya lingkungan juga mempengaruhi anak, ya mempengaruhi karakter siswa juga. Misalnya di rumah orang tua membiasakan berbicara baik. Nah terus di sekolah kadang ada beberapa anak ngomongnya kotor, kasar.
mudah terpengaruh ikutan temannya. Nah, kita sebagai guru kita harus tetap memberikan penguatan karakter, terus masih harus ya kita tidak memberi penguatan. Ya, jangan sampai anak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk dari luar. Oke, terima kasih banyak Bu Leli ya. Kita sebagai guru itu seperti garda terdepan anak ya. Jadi kalau ada yang kurang sesuai, misalnya anak belajar berkata kotor dari teman, maka kita wajib untuk mengingatkan ya. Nah, menebalkan aku anak itu, selain kita melihat konteks diri anak, juga harus melihat sosiokultural budaya kita ya, Bapak Ibu pasti sudah mengetahuinya. Nah, menebalkan aku sesuai konteks sosiokultural itu bagaimana Bapak Ibu? Contoh nih ya, di Jawa Barat ada semboyannya niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti, niti jadi. Nah, sajitine ngawrit. Kalau di Bali ada trihata karana, 3 asal kebahagiaan yaitu harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Setiap daerah itu memiliki konteks sosiokultural sendiri-sendiri ya, yang berbeda. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya inti dari pendidikan Jasa Dewatoro itu guru bagaikan petani, Bapak Ibu. Kenapa kok petani? Ayo, kenapa kok guru itu seperti petani? Mungkin ada yang mau menjelaskan. Wajahnya ayo dari tadi belum. Sudah. Seperti petani, apa itu? Guru seperti petani, karena petani itu kan menanam ya. Jadi kita menanamkan kepada anak sikap yang baik, menanamkan sikap yang baik, memberikan teladan kepada anak, dan memberikan materi kepada anak dengan baik. Terima kasih Bu Ida, betul sekali bahwa petani itu memilih bibit-bibit yang baik, ya kan? Tidak mungkin bibit yang tidak baik ditanam, pasti yang dipilih adalah bibit-bibit yang baik. Namun bibit itu juga memiliki pembawaan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ya, sudah ditanam tapi tumbuhnya berbeda-beda, ya kan? Padahal dari bibit yang sama, maksudnya ada yang tumbuhnya lebih besar, ada yang kecil, padahal ditanamnya sama, cara merawatnya juga sama, ya kan? Nah, kita sebagai guru itu juga seperti itu Bapak Ibu, menyadari bahwa setiap anak itu berbeda, tidak bisa dibandingkan. Aduh, si A ini kok cepat sekali, sedangkan si C ini kok lambat, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Nah, kita sebagai guru itu yang menyadari bahwa kita bagaikan petani yang tidak bisa mengendalikan apa yang sudah dibawa oleh anak, tapi kita bisa berusaha bagaimana cara menuntun supaya tumbuhnya tanaman itu baik, dengan memperbaiki kondisi tanahnya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat yang mengganggu. Nah, kita sebagai guru itu ibaratnya seperti itu. Nah, seperti tukang kebun kehidupan. Ya. Nah, maksud pendidikan itu ya, kalau kita korelasikan dengan abad ke-21, menuntun itu sama dengan kolaborasi, kritis refleksi, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Sementara selamat dan bahagia yang menjadi tujuan pendidikan itu, kalau kita korelasikan maka menjadi well-being, hidup dengan sebaik-baiknya, ya, tuh, dengan penuh kasih sayang. Nah, itu dari modul pertama Bapak Ibu mengenai filosofi Ki Hajar Dewatoro. Saya ada satu video satu lagi, mungkin yang bisa kita lihat ya. Nih, mari kita cek. Kok buka itu? Pak, ya ampun Pak. English is my second. As a blogger, I do research.
Simak bersama. Ki Hajar. Ki Hajar. Ki Hajar benar. Kesempatan ini mengizinkan saya memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini setelah yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat yang Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat yang Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan hidup Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada.
Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian dan bisa berjalan. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Baik, Bapak Ibu, itu tadi penguatan dari Bapak Iwan Syahril sebagai Dirjen Pendidikan ya, dari Kemendikbud. Nah, sekarang materi yang kedua, Bapak Ibu. Materi yang kedua yaitu tentang nilai guru penggerak ya. Dalam arti di sini kita sebagai guru harus memiliki nilai-nilai yang ada 5 macam. Nah, sebentar ya. Saya carikan dulu. Sebentar. Kayak saya di pause ya, Pak ya. Sebetulnya intinya itu ini Bapak Ibu, kita sebagai guru bukan berarti hanya untuk guru penggerak saja ya. Karena saya yakin bahwa semuanya itu guru penggerak di diri kita itu. Kita selalu bergerak, tergerak dan menggerakkan, ya kan? Kita tidak menjadi guru yang apatis sendiri, karena nggak mungkin seperti itu. Kita selalu bekerja dalam tim ya Bapak Ibu ya. Nah, selayaknya guru penggerak ya, kita semuanya kita anggap kita adalah guru penggerak. Kita harus memiliki 5 nilai Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu harus berpihak pada murid. Apa sih maksudnya berpihak pada murid? Siapa yang mungkin tahu maksudnya berpihak pada murid itu, guru itu harus seperti apa? Berpihak pada murid. Nah, dalam artian bahwa sekalipun kita guru, otomatis nanti pemikiran anak guru dengan anak sudah berbeda, konteksnya sudah berbeda. Nah, kalau murid, bukan kata murid itu harus selalu berpihak pada guru juga, tidak. Tapi kita lihat dulu maksudnya, ya, maksudnya antara guru dengan murid ini harus lebih mementingkan kepentingan anak. Tapi dalam artian lagi kepentingannya seperti apa? Nah, gitu ya. Kalau memang kepentingan anak ini
kepentingan yang positif memang ya. Ya kita selaku guru pun harus paling tidak mengikuti atau mengarahkan. Tapi kalau berpihaknya muridnya tidak benar, ya harus kita betulkan, kita perbaiki, itu maksudnya. Terima kasih Bu Cici, betul sekali ya. Berpihak pada murid itu maksudnya itu kita harus mengedepankan anak dalam segala hal keputusan yang kita lakukan. Tidak boleh kita egois ya, misalnya, aduh saya kayaknya mau kondangan deh. Habis itu saya kondangan dulu aja deh, murid-murid saya tinggal lah. Itu kan berarti lebih mementingkan kepentingan pribadi kita. Nah, itu yang dimaksud bahwa kita harus lebih berpihak pada murid, seperti itu ya. Nah, berpihak pada murid itu kita selalu mengutamakan kepentingan murid dalam pembelajaran. Sementara perannya guru itu apa? Kita itu sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Ini saya cuplik foto murid-murid saya. Nah, kemudian nilai yang kedua, kita harus memiliki nilai reflektif, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak kalau pulang kerja memikirkan hari ini saya sudah ngapain saja ya? Apa yang terjadi pada murid-murid saya? Apa yang sudah saya ajarkan ya? Apa akibatnya pada anak saya ya? Pernah nggak mikir seperti itu? Mungkin sambil mandi itu, mungkin besok apa ya yang harus saya lakukan berdasarkan hasil refleksi hari ini? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan hari ini ya. Jadi reflektif itu kita akan melihat pada diri sendiri dan terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan, ya, dan berupaya terbaik dan menjadikan refleksi ini sebagai sebuah kebiasaan. Nah, kemudian nilai yang ketiga, kita memiliki nilai mandiri, bahwa kita itu percaya bahwa kita itu punya potensi, percaya diri dan yakin pada diri sendiri, punya rasa tanggung jawab, kemudian bisa menerima pendapat orang lain, menghargai waktu dan siap menerima perubahan. Nah, sebagai guru kita juga harus kolaboratif, Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin di sini kita semuanya itu sudah melakukan ya kolaboratif, bisa kerjasama dengan berbagai pihak, bisa berkomunikasi dengan baik, dan kita memiliki rasa ketergantungan yang positif satu sama lain, serta membangun rasa saling percaya dan menghargai. Nah, yang terakhir, sebagai guru kita harus memiliki nilai motif inovatif, Bapak Ibu. Inovatif itu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu pernah dengar ATM enggak? Bukan ATM yang bisa mengeluarkan uang ya. ATM di sini itu A, amati, T-nya apa? Tiru, M-nya modifikasi ya. Dengan melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi itu kita bisa menjadi guru yang inovatif. Ya, kita amati pembelajaran di sebuah kelas, oh bagus pembelajarannya. Kita tiru, lalu kita modifikasi, oh saya cocokkan dengan keadaan saya, nah itu ya. Itu namanya guru yang inovatif, selalu memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah dan tidak takut pada perubahan, jadi tidak stagnan ya Bapak Ibu. Nah itu tadi adalah 5 nilai dari guru penggerak gerak. Nah itu pembelajaran dari modul 2. Nah kemudian dari modul 3 saya belajar mengenai visi misi. Nah minggu lalu kita sudah berdialog tentang visi sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah untuk menyusun visi sekolah itu kenapa sih kok perlu kita itu menyusun visi? Sebagai manusia itu kan kita berjalan dengan tujuan yang kita punya. Nah kalau tujuan kita jelas maka kita berjalannya juga akan jelas. Nah untuk bisa mencapai visi itu Bapak Ibu, kita itu sebaiknya dan seharusnya kita itu menerapkan yang namanya inquiry apresiatif atau disingkat IA. Artinya apa? Melakukan perubahan pada suatu sistem, bisa komunitas, organisasi, sekolah dengan pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan inti yang sudah dimiliki. Kadang-kadang kita kalau berpikir ya, itu kan kita pada masalahnya dulu, ya enggak? Masalahnya itu ini. Saya tuh butuhnya ini, saya nggak punya ini, kekurangan saya itu ini. Ya banyak Bapak Ibu. Kadang kita itu lebih fokus pada kekurangannya dulu. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini membalik. Jadi yang kita pikirkan dulu itu kita itu punya aset apa
yang bisa kita berdayakan. Begitu. Ya kalau dibuat sederhananya gini misalnya, saya mau cuci baju, tapi mesin cuci saya rusak. Nah, kalau saya berpikir yang sebelumnya, wah saya harus beli mesin cuci baru, gitu kan ya. Saya berarti harus punya banyak uang. Nah, sementara kalau berpikir yang pendekatan berbasis aset, maka saya berpikirnya, saya punya apa di rumah? Oh, saya punya sikat, saya punya ember, maka saya bisa mencuci pakai tangan dulu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, pendekatan berbasis aset itu, kita itu melihat kelebihan positif dari yang kita punya di sekolah kita, ya, dari masing-masing individu. Nah, kita sekarang itu kan bekerja dalam sebuah organisasi. Misalnya saya melihat Bu Ajeng, oh Bu Ajeng kelebihannya di bagian A, B, C, D, Bu Leli di bagian D, E, F, G. Nah, itu. Jadi pendekatan berbasis aset itu kita melihat sebuah organisasi itu dari kekuatan inti yang sudah kita miliki. Seperti itu. Nah, di sini kemarin saya belajar mengenai bagja Bapak Ibu. Kalau kita ingin membuat sebuah perubahan, misalnya ya, menyusun upacara yang berpihak pada murid dan dinanti seluruh warga sekolah. Nah, urutan B itu buat pertanyaan. Bersama tim apa yang selama ini membuat upacara itu menyenangkan? Bagaimana cara kita mendapatkan ide baru dari warga sekolah? Nah, lalu kita ambil pelajaran, membuat pertanyaan lanjutan untuk investigasi, misalnya dengan cara kuesioner atau wawancara. Kemudian kita gali mimpi, berkolaborasi membuat narasi tentang upacara yang dinantikan oleh warga sekolah. Jabarkan rencana, bagaimana murid ini berperan, lalu bagaimana manajemen sekolah ini mewujudkan, dan yang terakhir adalah atur eksekusi, siapa yang melakukan, kemudian penanggung jawabnya siapa, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja menyusun upacara. Nah, Bapak Ibu misalnya Bu Suci ya, Bu Suci di kelas 3 ingin muridnya lebih aktif lagi. Maka pertanyaannya begini, bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa di kelas 3? Gitu ya Bapak Bu Suci ya. Nah, kita buat pertanyaan seperti itu. Terus ambil pelajarannya, cara meningkatkan keaktifannya bagaimana? Bisa dengan menanya siswa yang diinginkan di pembelajaran bagaimana Dok, Le? Ya, seperti itu. Mungkin bisa dipahami dari alur baca ini Bapak Ibu. Ya, ini bisa diaplikasikan untuk semuanya, ya, tidak hanya untuk menyusun visi sekolah. Nah, kemudian ini ada materi yang terakhir, yaitu tentang disiplin. Nah, disiplin. Sebentar. Oke. Sebagai guru, kita akan menanamkan sikap disiplin pada anak ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau berdasarkan teori disiplin positif atau teori kontrol dari Dr. William Glasser, itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita memiliki kontrol pada diri sendiri. Ya, begitu juga dengan murid. Kalau murid kita ucapkan diam, maka dia diam bukan karena kontrol dari kita, melainkan dia mengontrol dirinya sendiri untuk diam. Nah, ada kan kadang kita sudah ngomong diam, tapi ada anak yang tidak mau diam, betul nggak Pak? Nah, itu karena setiap orang itu memiliki kontrol pada dirinya masing-masing, bukan kita yang mengontrol orang lain. Nah, di sini makna disiplin positif itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita, ya, supaya kita bisa menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Begitu juga bila kita menanamkan sikap disiplin pada anak Bapak Ibu, maka kita wajib menanamkan pada anak bahwa disiplin itu bukan karena kamu supaya dapat penghargaan, bahwa supaya kamu dapat pujian. Kenapa kok tidak boleh? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kenapa kok pujian dan hadiah itu justru berbahaya bagi siswa? Mungkin ada yang mau menjelaskan kenapa? Kok justru pujian dan hadiah itu kok
bisa berbahaya bagi siswa. Kenapa? Karena begini, kalau memang kita mengharapkan anak bisa disiplin itu karena faktornya dari pujian dan hadiah, itu karena maunya disiplin karena itu, karena ada hadiahnya, ada pujiannya. Kalau berdasarkan mungkin naluri pribadinya ini lebih baik, ini menjadi lebih disiplin bukan karena itu, insya Allah itu akan lebih baik. Jadi sesaat, kalau misalkan karena hadiah, karena pujian dan sebagainya, itu hanya sesaat. Setelah hadiah tidak ada, pujian pun lupa kita tidak berikan ke anak-anak, mungkin ya kembali asal. Ya, itu mungkin. Betul sekali Bu Suci, terima kasih. Misalnya ya, ada kasus di kelas 5, muridnya disiplin karena gurunya sering memberikan hadiah. Suatu ketika gurunya tidak masuk, digantikan guru yang lain. Kok lama sekali di kelasnya kok tidak disiplin gitu kan ya? Oh, karena saya tidak memberikan hadiah dan pujian pada anaknya. Nah itu jadi bahaya hadiah dan pujian untuk anak. Bukan berarti kita tidak boleh memuji ya, bukan berarti tidak boleh. Nah, kita tetap wajib mengapresiasi apa yang sudah anak lakukan. Hanya saja jangan jadikan itu sebagai reward yang sehingga anak itu memunculkan hal baik itu hanya karena ingin mendapatkan reward. Ya, bisa kita pahami ya Bapak Ibu di sini. Kemudian mengenai teori motivasi, ya, kita itu melakukan sesuatu itu motivasinya apa sih? Sebetulnya ada 3 hal. Yang awalnya itu dari 2 hal. Motivasi itu ada yang dari diri sendiri, ada juga yang dari luar. Motivasi dari luar itu misalnya apa? Aku gak mau dihukum, saya gak mau terlambat karena gak mau dihukum gitu kan. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan, wah saya kalau datangnya pagi dapat bintang dari guru gitu kan ya. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Sementara kalau motivasi intrinsik maka datang dari dirinya sendiri. Disiplin itu dilakukan untuk menghargai dirinya sendiri. Saya adalah orang yang disiplin, saya tidak ingin dipandang sebagai orang yang teledor, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah hal yang bisa kita tanamkan pada anak-anak, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengurangi lah memberikan hukuman atau memberikan penghargaan yang berlebihan, karena itu semua adalah motivasi yang datangnya dari luarnya. Kita wajib memunculkan motivasi intrinsik yang ada di diri anak. Nah, untuk harga diri sendiri itu kita wajib menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kita tahu itu ya dari P5 ya Bapak Ibu ya. Nah, P5 itu kan nilai-nilai kebajikan. Nah, karena kita sekarang di tahun ajaran baru ya kebetulan, nah ini kita bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kita. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah ada yang membuat peraturan kelas? Saya lihat tadi di ibu itu ada ya di sini, tidak boleh ramai ya begitu. Tadi di kelas 6 ini ada tulisannya tidak boleh ramai. Terus apalagi ada game gitu kan ya. Itu kan peraturan yang sudah dibuat menjadi kesepakatan kelas ya begitu. Nah itu. Jadi itu kita muaranya ke sana ya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas dan mengajak siswa untuk berdiskusi gitu. Seandainya terlambat nanti konsekuensinya apa? Nah itu wajib kita diskusikan ke anak-anak supaya anak-anak itu tidak merasa dia sebagai objek. Bapak Ibu bisa memahami sampai sini. Kalau anak tidak diajak berdiskusi, melainkan tiba-tiba datang terlambat langsung sudah kamu berdiri saja di luar, maka kita memperlakukan anak itu sebagai objek. Sementara kalau kita di awal ajaran sudah mengajak anak, ayo kita buat kesepakatan bersama. Kalau kamu terlambat 10 menit, maka pulangmu juga lebih lambat 10 menit dibanding teman-temanmu. Gitu. Jadi konsekuensinya itu ada korelasi dengan hal yang sudah dilakukan. Kamu membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Memungut sampah-sampah yang ada di satu sekolah misalnya. Jadi antara tindakan yang dilakukan, korelasinya itu juga, konsekuensinya itu juga harus sesuai, ya. Bukan anak terlambat hukumannya ngosek WC, itu kan tidak ada korelasinya ya.
seperti itu. Ya. Tidak mengerjakan PR, maka bukan hukuman. Konsekuensinya apa? Pulang sekolah ya harus mengerjakan PR-nya sampai selesai, ya kan? Ya seperti itu. Sampai di sini kita bisa memahami ya arahnya kemana ya dari pembicaraan kita ini. Nah, sebagai guru Bapak Ibu, kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Nih, tampak ya di layar ya. Posisi kontrol mana yang sudah kita lakukan? Yang paling harus kita hindari itu posisi kontrol nomor 1 dan 2 Bapak Ibu. 1 itu apa? Penghukum. Nah, contoh dari penghukum itu tadi. Kamu terlambat mau saya bising. Kamu nggak bisa PR keluar, gitu kan? Itu sebagai penghukum. Karena apa? Anak dijadikan objek yang tidak diajak untuk berdiskusi, ya, supaya dia tahu konsekuensinya. Kita tidak ajak anak berdiskusi, gitu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Contohnya, misalnya begini. Kamu ini nggak kerjakan PR terus. Kamu nggak kasihan sama bu guru. Nah, jadi membuat anak itu jadi merasa bersalah gitu loh. Kamu nggak kasihan sama bu guru. Kamu kerjakan seenak-enaknya saja, gitu kan. Soal tidak dikerjakan, disuruh nulis gak mau. Bunyi ini kan capek ya. Kadang-kala itu kita itu ya tidak sengaja ya seperti itu. Sudah capek ini saya itu. Kamu tuh nggak kasihan sama bu guru gitu ya. Ada ya, kita tuh udah, apalagi waktu zaman pandemi Bapak Ibu ya, kita sudah buat soal di Google Form ya, sebanyak itu sampai berjam-jam kita ngelembur. Anak ngerjakan nggak dari 5 menit, nggak dibaca dulu, cetak gitu saja. Kamu nggak kasihan sama bu guru sudah bergadang bikin soal ulangan, kamu ngerjakannya asal-asalan. Nah, itu contoh dari pembuat rasa bersalah. Nah, yang boleh dilakukan itu adalah nomor 3, 4, dan yang terbaik adalah nomor 5. Guru sebagai teman itu ya, kalau saya di sini seperti Bu Ajeng ya, sama Bu Aan. Jadi kayak ke murid-murid itu seperti teman. Nah, akrab gitu ya. Nah, terus memposisikan diri itu sebagai teman. Nah, ada lagi posisi sebagai pemantau Bapak Ibu. Pemantau itu ya, seperti misalnya muridnya datang terlambat. Mengapa kamu datang terlambat? Anak menjelaskan. Nah, kemarin sudah kita sepakati ya, kalau terlambat itu konsekuensinya apa? Nah, itu kita tanya ke anak. Konsekuensinya ini Bu, ya sudah. Nanti berarti kamu mau ya melakukan. Itu maka kita berada pada posisi sebagai pemantau. Jadi mengingatkan anak konsekuensinya apa? Begini. Kalau kamu melakukan A, akibatnya apa? Nah, itu. Mengajak anak berdiskusi. Nah, yang terbaik itu adalah manajer, di mana kita memposisikan diri itu anak itu bisa mencari solusi masalahnya sendiri dan dia bisa berubah karena keinginan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, contoh nih seperti yang saya lakukan kemarin ya Bapak Ibu ya. Posisi manajer itu ada anak yang masih ingat nggak murid saya yang menerobos lewat rumahnya Pak Yudi, bolos pada waktu pramuka, ya, diajak berdiskusi. Menurut kamu tindakan tersebut betul atau tidak? Menerobos rumah orang lain? Tidak Bu. Kira-kira apa yang dilakukan? Oh, melanggar privasi Bu, ya betul, melanggar privasi. Lalu bagaimana caramu supaya Pak Yudi itu percaya lagi sama kamu? Pak Yudi kira-kira merasa marah tidak? Ya, kayaknya sih merasa terganggu Bu, nah, gitu kan ya. Jadi kita itu ajak anak itu diskusi. Nah, sekarang tindakannya bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya harus minta maaf Bu sama Pak Yudi. Saya harus minta maaf juga Bu sama pembina pramuka, oh ya. Jadi itu cara kita berkomunikasi dengan anak supaya anak itu bisa menemukan kesalahannya apa, mencari penyelesaian untuk masalahnya apa. Terus kamu itu pinginnya jadi orang seperti apa, gitu kan ya. Dia itu supaya paham nilai-nilai yang harus dia anut dalam hidup. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu ingin sebagai posisi yang mana? Kalau menjadi guru yang baik, guru yang profesional, kira-kira nomor berapa?
Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Waduh, mungkin bagaimana? Ya kalau baiknya idealnya jadi 3 dan 5. Kita sebagai teman dengan murid kita juga memanajeri dia agar dia terus dan terus lebih baik. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Ade untuk pendapatnya. Baik, mari kita berkomitmen ya supaya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Kita mengambil posisi kontrol yang baik, maka kita usahakan mengambil posisi kontrol yang baik juga dan menghindari yang kurang baik. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kita manusia ya. Iya dong. Kita punya kebutuhan dasar ada 5. Bertahan hidup atau survival ya, penguasaan, kontrol, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah semuanya penting-penting boleh? Kalau satu saja direnggut dari Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu juga tidak mau, ya kan? Ya, itu. Nah, anak-anak juga begitu. Ketika belajar, dia juga butuh kesenangan. Kalau terus-menerus mendengarkan ceramah dari pagi sampai pulang jam sore gitu ya, itu kan anak tidak mendapatkan kesenangan ya. Harus ada fun-funnya dalam pembelajaran itu. Kita ajak berkelompok, kita berikan proyek, kemudian anak itu bisa berdiskusi, bisa sambil bermain ya. Itu penting. Jadi tidak hanya materi terus mulai pagi sampai sore. Nah, itu karena anak itu bisa hilang rasa senangnya dan juga hilang motivasinya jadinya. Tuh, anak juga butuh kasih sayang Bapak Ibu dan rasa diterima. Rasa diterima itu ya segala kelebihan dan kekurangan anak. Ya, kalau ada satu anak saja yang merasa dikucilkan oleh guru, oleh teman-temannya, pasti ya dia tidak mau sekolah ya. Motivasinya berkurang, tidak mendapatkan kasih sayang. Ya, seperti itu. Atau penguasaan. Anak tidak menguasai materi sama sekali sehingga dia itu tidak mau fokus dalam belajar. Ada nggak yang seperti itu? Banyak ya. Sama sekali tidak menguasai matematika sehingga dia tidak mau mendengarkannya. Nah, maka kita wajib mengetahui ya, kira-kira anak itu menurun motivasinya itu karena apa? Yaitu kita cari tahu. Oh, ternyata anak itu tidak bisa itu kan nggak menguasai materi yang ini toh. Nah, itu aja kita telusuri. Kadang-kadang itu ya kita terlalu banyak memperhatikan murid kita, ada banyak sekali ya. Ada 25 anak, ada 30 anak sehingga masing-masing individu itu kurang diperhatikan. Nah, tapi kita sebaiknya berusaha ya Bapak Ibu ya, karena setiap anak berbeda seperti yang kita pelajari tadi, maka kita juga wajib mencari tahu lah kebutuhan dari setiap anak per individunya. Seperti itu. Waktu saya tinggal 15 menit. Sebentar. Nah, bagaimana sih cara kita memberikan apresiasi pada murid? Kalau tadi kan memberikan pujian dan hadiah itu sebaiknya dihindari, tapi kalau memberikan apresiasi itu boleh. Memberikan apresiasi itu ada tata caranya Bapak Ibu. Enggak cuma bagus sekali, pintar sekali, gitu tidak. Ya, tapi ada kalimat pembukanya. Contohnya, kemarin Ibu perhatikan. Nah, terus nilai kebajikan. Rasa empatimu ternyata besar sekali ya, Yuk. Nah, kenapa situasinya? Nah, karena kamu sudah menolong murid baru di kelas kita kemarin. Nah, gitu. Jadi kita wajib memberikan apresiasi itu lengkap. Gak cuma kamu baik, kamu pintar, nggak seperti itu, ya. Jadi ada pembuka, kemudian nilai kebajikan apa yang dia lakukan, dan situasi apa yang dilakukan oleh dia, gitu. Atau mungkin saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok kemarin. Nah, atau juga bisa terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Seperti itu ya, cara kita memberikan apresiasi pada anak. Bapak
Ibu bisa nggak membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Tadi kan di awal sudah saya jelaskan ya, tentang konsekuensi itu bagaimana, hukuman itu bagaimana. Kalau menurut Bu Ajeng, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kalau Loli mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, hukuman juga. Murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, nah ya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu, disuruh tidak mengenakan sepatu mungkin ya maksudnya, karena dia sepatunya tidak hitam, hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Kita cek jawaban kita. Ya, betul ya. Yang konsekuensi tadi yang mengganti kertas, mengganti. Oh, yang terakhir memang konsekuensi. Kenapa? Iya, betul Bu ya. Kenapa kok bukan hukuman ya? Karena larinya di pelajaran PJOK terlambat. Mau fisik kan? Oh ya, lari lapangan. Seperti itu, yaitu konsekuensi. Tapi sebetulnya antara konsekuensi dan hukuman yang membedakan itu sebetulnya adalah agreement atau kesepakatan. Kalau kita di awal sudah membicarakan itu dengan anak, maka itu namanya konsekuensi. Ya. Kalau hukuman, anak tidak boleh diajak bicara, hanya dijadikan objek. Ya. Tahu-tahu kalau melakukan A hukumannya B, itu namanya hukuman. Nah, maka sebaiknya Bapak Ibu di awal ajaran baru ini kita buat kesepakatan kelas ya dengan anak-anak supaya anak-anak itu juga lebih paham dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, Bapak Ibu di guru penggerak ini saya juga belajar mengenai restitusi, bukan prostitusi. Restitusi ini jangan salah. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid supaya dia bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dia bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi seperti saya memberi contoh tadi ya, ketika murid saya menerobos rumahnya Pak Yudi untuk membolos, nah saya kan melakukan pendekatan. Sebetulnya bukan untuk anak itu bisa menebus kesalahan, bukan, tapi supaya anak itu belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Lalu menuntun anak supaya melihat ke dalam diri, ya. Fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Nah, baik Bapak Ibu, kita sebagai guru kelas bisa melakukan tahap yang terkecil yaitu membuat peraturan kelas. Setelah itu kita bisa membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu gimana? Kami murid SD Model 1 yakin bisa menjadi manusia yang gitu ya. Pertama, menghargai perbedaan, memanusiakan manusia ya, rasa kekeluargaan. Yakin kami bisa menjadi orang yang disiplin gitu ya. Itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif dan menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, contoh ini kesepakatan kelas Bapak Ibu sederhana ya. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini boleh di print ya Bapak Ibu, kemudian ditempel di kelas supaya anak itu selalu membaca, selalu ingat bahwa kita itu harus saling menyayangi, kita harus semangat belajar, kita harus peduli dengan teman-teman gitu ya.
bisa kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Untuk poin yang ini, tentang kebutuhan dasar manusia ini tadi sudah saya jelaskan ya. Posisi kontrol juga sudah. Nah, segitiga restitusi. Jadi langkah restitusi itu Bapak Ibu supaya anak bisa menyelesaikan masalah, fokus pada solusi. Itu caranya itu ada kita buat pada segitiga. Yang pertama bisa kita lakukan atau kita ucapkan dengan menstabilkan identitas dulu. Misalnya ya, Bu Ajeng terlambat nih ya, saya ajak bicara. Gak apa-apa Bu Ajeng, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah itu sebetulnya tahapan untuk menstabilkan identitas. Kenapa? Supaya Bu Ajeng tidak marah pada dirinya. Aku mau kok terlambat ya ya. Nah maka kita sebagai guru ketika menghadapi muridnya seperti itu, anak yang terlambat itu kan pasti juga punya perasaan campur aduk ya. Saya terlambat ini gambarnya ini tadi ibuku saya gini gitu kan ya. Dia itu ada rasa menyalahkan diri sendiri, bisa ada rasa menyalahkan orang lain. Maka kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara mengatakan tidak apa-apa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok. Nah, itu adalah cara untuk menstabilkan identitas. Nah, lalu kita lakukan langkah yang kedua, atau kita balik juga boleh, yaitu validasi kebutuhan. Caranya gimana? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Mungkin kamu mau cerita, nah itu. Atau ada cara yang lebih efektif tidak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat itu melanggar nilai yang sudah kita sepakati tidak? Gitu. Kamu itu orang yang ingin jadi orang yang seperti apa? Kalau terlambat terus, apakah itu hal yang baik? Itu misalnya. Nah ini adalah langkah-langkah kita sebagai guru melakukan segitiga restitusi ketika menghadapi anak yang bermasalah, ya, supaya anak itu bisa stabil emosinya, tidak memunculkan emosi negatif, dan juga bisa berpikir jernih, bisa mencari solusi atas kendala yang dia alami, seperti itu. Nah ini contoh-contoh ya yang bisa diucapkan oleh guru untuk menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, juga menanyakan keyakinan. Ya, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi adalah paparan dari saya, desiminasi modul 1 calon guru penggerak. Mungkin mendapatkan ilmu ya Bapak Ibu ya. Banyak mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Saya juga selama belajar di guru penggerak juga banyak mendapatkan ilmu yang baru. Dan ini masih awal Bapak Ibu, kalau misalkan nanti saya di sini lagi saya ngapunten ya. Enggak, tapi enggak besok aja, besok libur aja. Besok Sabtu. Iya, saya guru penggerak tinggal 4 bulan ya. Agustus, September, Oktober, November terakhir sudah panen karya ya. Minta doanya ya Bapak Ibu supaya saya lancar, ya, kita semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Dan kita tetap solid sebagai guru-guru SDM Jalan 1, memberikan yang terbaik untuk anak, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak. Sekian Bapak Ibu, kita bisa melanjutkan bekerja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.